Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengukuhkan pengurus Forum Bakohubas periode 2023-2028. Pengukuhan ini diikuti secara tatap muka oleh 41 kepala bidang kehubasan yang berasal dari kementerian lembaga dan badan publik. Menkominfo mengapresiasi keberadaan Bakohubas sebagai wadah untuk para hubas pemerintah dalam mengkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikator publik. Menkominfo Budi Aris Setiadi kukuhkan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat periode 2023 hingga 2028 pada Senin, 23 Oktober 2023 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 41 kepala bidang kehumasan yang berasal dari kementerian lembaga dan badan publik. Bakohumas memiliki peran sebagai lembaga non-struktural di bidang kehumasan yang menjadi jembatan lintas badan publik dalam mengkoordinasikan alur pengelolaan komunikasi publik nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong menyebutkan, peran Bakohumas akan lebih optimal jika dapat merapatkan barisan untuk melakukan komunikasi publik dengan harmonis. Menkominfo Budi Aris Setiadi juga mengapresiasi keberadaan Bakohumas sebagai wadah bagi para humas pemerintah untuk dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikator publik. Hingga saat ini, Bakohumas telah menjadi perekat berbagai kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah untuk saling mendukung berbagai program pemerintah dan pembangunan. Mengingat pengelolaan komunikasi publik pemerintah semakin teruji, terlebih setelah melewati masa pandemi COVID-19 dengan baik. Ya pokoknya Bakohumas membangun komunikasi yang sehat, yang efektif, dan yang penting fungsi pelayanan publiknya jalan. Misalnya masyarakat mau tahu tentang apa, jalan tentang berbagai kebijakan. Sementara itu hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajardiantoro yang menyebutkan dengan adanya Forum Bakohumas dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada rakyat. Dan berharap Forum Bakohumas ini mampu menjadi lembaga terpercaya untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita menyadari bahwa ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada rakyat, inilah orang-orangnya yang hari ini kita berkumpul. Nah, karena itu saya menaruh harap besar kepada Bakohumas untuk menjadi lembaga terpercaya menyampaikan publikasi kepada rakyat tentang pemerintahan ini, sehingga rakyat benar-benar mendapat akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, capaian-capaian, termasuk menerima kritikan, feedbacknya kembali untuk membuat Indonesia semakin maju. Jelang Pemilu 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya menyampaikan narasi positif dan membangun literasi digital yang aman dari konten hoaks. Oleh karenanya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ruang digital yang sehat dan damai tanpa adanya narasi yang memecah belah sesama bangsa dan negara. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan menghindari narasi yang memecah belah jelang pemilu 2024. Ia menyebutkan bahwa Kominfo memiliki peran penting dalam menyampaikan narasi pemilu 2024 yang damai dan mampu membangun literasi digital yang aman dari konten hoaks dan mengamplifikasi pemilu damai 2024. Oleh karena itu, Menkominfo pun mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial selama pemilu 2024 dan menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena ini kan kontestasi sesama anak bangsa, jadi bukan perang lawan pihak lain. Jangan sampai event 5 tahunan ini mengganggu persatuan dan kesatuan nasional kita. Pemirsa, pemerintah terus memaksimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menyiapkan hunian bagi para ASN yang akan pindah ke IKN pada tahun 2024 mendatang. Direktur Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbupati menyampaikan dari 47 tower rumah susun hunian bagi ASN, 12 tower diantaranya ditargetkan siap digunakan pada Juli 2024. Pemerintah tengah membangun 47 tower rumah susun untuk hunian aparatur sipil negara yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara dengan 12 tower diantaranya ditargetkan siap digunakan pada Juli 2024 mendatang.
Direktur Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbupati menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara kini telah mencapai 51,6%. Dengan perkiraan penduduk yang siap pindah untuk tahap awal sebanyak 16.990 bagi para ASN maupun TNI Polri. Thomas menyebutkan setiap towernya terdiri dari 12 lantai dengan jumlah huniannya sebanyak 2.829 unit, yang setiap unitnya terdiri dari 3 kamar. Keberadaan unit tersebut juga dipastikan akan diiringi dengan kebutuhan dasar seperti ketersediaan air bersih, listrik, serta fasilitas pendukung lainnya, diikuti dengan terus mengawal terkait investasi. Hingga saat ini pemerintah juga tengah menyusun skema kepemilikan rumah hunian yang diupayakan dapat terjangkau bagi para ASN yang akan pindah ke IKN. Oleh karena itu mari kita lihat peluang-peluang yang ada karena waktunya sangat challenge, waktu ini sangat betul-betul rigid, mepet. Kita harapkan betul-betul tahun depan itu hunian ASN Hankam Polri itu sudah siap dan nanti perpindahan pertama 16.990 orang. Thomas juga menegaskan ekosistem perkotaan di IKN akan diwujudkan di semua aspek. Selain ekonomi, pihaknya juga menaruh perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tidak melupakan kehadiran masyarakat lokal di sekitarnya. Kementerian Luar Negeri menyebut kelompok generasi Z sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan daring online scam. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Kementerian Luar Negeri Fajar Nuradi mengimbau kelompok mahasiswa dan para pencari kerja lebih cermat mencari pekerjaan dan menerima tawaran pekerjaan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui online scamming. Acara yang dilakukan secara luring dan daring ini menghadirkan narasumber di antaranya, yakni Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum Kemkominfo, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Diplomasi Perlindungan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Polda Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, Fajar Nuradi menyampaikan bahwa persoalan TPPO di tanah air semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, target korban online scamming kini banyak menyasar kelompok terpelajar seperti mahasiswa yang baru lulus. Begitu juga mahasiswa S2 dan S3 yang ingin pindah tempat kerja dan yang ingin mencari tantangan baru ke luar negeri rentan jadi korban. Modusnya ada beragam. Antara lain romance, scam gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham apa yang dimaksud dengan modus-modus ini gitu ya. Kemudian penipuan investasi ini juga marak terjadi atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan online scam. Jadi online scam itu awalnya judulnya atau coveragenya adalah umumnya ya yang kami catat adalah perusahaan judi online, dan kemudian ternyata mereka melakukan praktek online scam. Nah, ini online scam adalah modusnya seperti itu. Diplomat senior Fajar Nurhadi juga memaparkan data kasus TPPO online scamming yang dihimpun Kementerian Luar Negeri periode 2020 hingga Agustus 2023, totalnya mencapai 2.842 kasus. Kasus terbanyak tercatat di negara Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, dan Thailand. Untuk itu, Fajar Nurhadi meminta mahasiswa dan para pencari kerja untuk lebih cermat dalam mencari pekerjaan dan berhati-hati saat menerima tawaran pekerjaan. Utamanya, pekerjaan yang ditawarkan merupakan bagian dari modus online scamming. Peran pemerintah di dalam pencegahannya atau ini dalam penanganannya, itu ada edukasi, penegakan hukum tadi disampaikan, kemitraan tentunya harus lebih kuat lagi melalui gugus tugas yang ada sampai ke daerah, perlindungan korban dan pemberdayaannya, karena kita yakini walaupun mereka banyak dari kelas menengah, tapi push faktornya, faktor pendorongnya adalah ekonomi. Nah, ini yang perlu diberdayakan masyarakat kita untuk lebih paham mengenai bahaya TPPO dan juga penyediaan lapangan kerja yang memadai. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog berdaya UMKM membangun ekonomi bersama rekan saya Bilkis Sabila. Sesaat lagi.